jemaat Tuhan di gereja POG TNI Angkatan Laut Siang Sana yang beribadah di rumah atau dimanapun saat ini Bapak Ibu Saudara berada. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus melalui ibadah Minggu Paskah ke-7 pada hari ini. Kita dapat memuji dan menyembah Tuhan, bersyukur atas pemeliharaan dan kemurahan Tuhan, serta kita dapat mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Saya berdoa kiranya semua jemaat Tuhan selalu dalam keadaan sehat, damai sejahtera, dan penuh sukacita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pada ibadah Minggu Paskah ke-7 pada hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan melalui pembacaan Injil Yohanes 17 ayat 6 sampai 19 dalam tema Gereja bagi seluruh dunia. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur atas kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami jemaat-Mu, yang nyata melalui pemeliharaan Tuhan bagi kami hari demi hari. Pada saat ini kami bersyukur ya Tuhan, kami dapat beribadah pada Minggu Paskah ke-7 pada hari ini, dan kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kami memohon, kiranya Roh-Mu yang kudus membimbing hati dan pikiran kami, memberikan kami pengertian untuk memahami firman Tuhan dengan baik. Dan kami berdoa, kekuatan yang daripada Tuhanlah yang memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, berkati semua jemaat Tuhan yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan siap menerima firman Tuhan. Amin. Yohanes 17 ayat 6 sampai 19, saya akan bacakan bagi kita sekalian. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu, semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini, sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka,
dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang membaca, mendengarkan firman Tuhan, dan yang memeliharanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tema firman Tuhan hari ini, gereja bagi seluruh dunia. Apakah hubungan yang terdapat dalam pembacaan Alkitab hari ini dengan tema pada ibadah minggu ini? Jawabannya adalah doa Tuhan Yesus. Doa merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan orang Kristen, dan sering diibaratkan doa bagaikan nafas yang menyatu dalam hidup orang percaya. Dalam salah satu tulisan Martin Luther, tokoh reformasi, tertulis bahwa orang percaya yang berdoa adalah seperti pilar-pilar yang menopang dunia ini. Hal itu menunjukkan kepada kita begitu pentingnya doa bagi orang percaya. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Yohanes 17 ini merupakan doa Tuhan Yesus yang sangat perlu kita renungkan dan menarik untuk kita perhatikan. Doa ini disampaikan oleh Tuhan Yesus menjelang saat-saat dia dimuliakan melalui karya keselamatan. Doa ini cukup panjang dan berisi doa untuk dirinya dan doa syafaat bagi umat pilihannya, yaitu murid-muridnya dan orang-orang percaya lainnya setelah pemberitaan murid-murid. Bapak, Ibu, Saudara, khusus pada nas Yohanes 17 ayat 6 sampai 19, ini merupakan salah satu pokok doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Pada bagian ini, Tuhan Yesus berdoa untuk mereka yang telah diberikan oleh Bapa kepadanya. Itulah murid-muridnya. Apakah yang didoakan Tuhan Yesus pada bagian ini? Ada 3 hal yang patut kita perhatikan bersama. Yang pertama, mengenai karya dan tujuan kehadirannya di tengah dunia. Dapat kita simak dalam ayat 6 sampai ayat 8. Tuhan Yesus menyampaikan kepada Bapa bahwa ia diutus oleh Allah Bapa untuk menyatakan namanya, nama Bapa, kepada semua orang. Semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima nama yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah orang-orang yang diberikan oleh Bapa kepadanya dan menjadi milik Bapa. Milik Tuhan Yesus adalah milik Bapa juga. Karya selanjutnya yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada bagian ini, yaitu menyampaikan segala firman
yang disampaikan Bapa kepadanya, kepada Tuhan Yesus. Dan itu telah disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya. Dan mereka yang telah menerimanya serta percaya bahwa Tuhan Yesus berasal dari Bapa, itu menjadi milik Bapa. Pada bagian doa ini kita dapat memahami dengan baik bahwa Tuhan Yesus dan Allah Bapa adalah satu. Hal yang kedua, Tuhan Yesus memohon agar Bapa memelihara dan menjaga para murid. Tuhan Yesus menyatakan bahwa sesaat lagi Dia akan kembali kepada Bapa dan secara fisik tidak akan bersama-sama lagi dengan murid-murid. Mengapa Tuhan Yesus memohon agar Bapa memelihara dan menjaga para murid? Karena Tuhan Yesus mengetahui bahwa dunia akan membenci mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah menyampaikan firman kebenarannya, tetapi dunia yang telah rusak oleh dosa menolaknya. Oleh sebab itu, dunia pun akan membenci mereka yang menerima firman itu, termasuk murid-murid pada saat itu, dan gereja Tuhan pada masa kini. Untuk itulah Tuhan Yesus memohon kepada Bapa agar Bapa memelihara dan melindungi orang-orang percaya, para murid, dari segala kejahatan. Dengan pemeliharaan Bapa, para murid dan gereja Tuhan masa kini akan penuh dengan sukacita. Itulah sebabnya kita mampu bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Hal ketiga, Tuhan Yesus memohon agar murid-murid dikuduskan dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara, kata dikuduskan atau kuduskanlah di sini berasal dari kata Yunani hagiazo, yang artinya menguduskan, menganggap kudus, atau mengkhususkan. Seperti kita, para murid bukanlah orang-orang yang telah kudus atau suci, tetapi dikuduskan oleh Allah Bapa, dipisahkan dari dunia ini. Kita bukanlah orang-orang yang benar, tetapi kita dipilih Allah untuk dibenarkan oleh iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Maksud pengudusan itu bertujuan agar murid-murid dapat melaksanakan tugas perutusan yang telah mereka terima dari Tuhan Yesus. Mereka perlu dijaga dalam kekudusan hidup agar dapat mendedikasikan dirinya dan berkonsentrasi penuh bagi pelayanan kudus Allah di dunia ini. Tuhan Yesus berdoa bagi murid-muridnya, tentu bukan hanya murid pada saat itu, tetapi bagi kita, orang percaya yang adalah gereja Tuhan di seluruh dunia pada masa kini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dengan tidak mengurangi makna bagian pertama dan kedua, bagian ketiga inilah yang menjadi fokus perhatian kita sesuai dengan tema hari ini. Gereja bagi seluruh dunia. Kita memahami bersama, gereja yang dimaksud bukanlah gedungnya, bukanlah arti sinodenya, tetapi gereja adalah kumpulan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu orang-orang yang telah dipanggil Allah keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, menjadi warga kerajaan Allah.
kita menyadari bahwa gereja terdiri dari orang-orang berdosa yang percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Namun gereja itu harus kudus karena mereka telah dikuduskan, dikhususkan menjadi milik Kristus. Kita harus selalu menyadari bahwa gereja tidak serupa dengan dunia ini. Walaupun gereja tetap ada atau masih ada di dalam dunia. Tugas gereja adalah melanjutkan karya Tuhan Yesus Kristus, yaitu mewartakan Injil Kerajaan Allah, mewartakan kabar baik kepada seluruh umat manusia di seluruh dunia. Rasul Petrus dengan jelas dan lugas menyatakan status para murid Tuhan atau gereja dalam 1 Petrus 2 ayat 9 yang berbunyi, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Bapak Ibu Saudara, nas ini dalam bahasa Indonesia sehari-hari berbunyi, "Tetapi kalian adalah bangsa yang terpilih, imamat yang melayani raja, bangsa yang kudus, khusus untuk Allah, umat Allah sendiri. Allah telah memilih kalian dan memanggil kalian keluar dari kegelapan untuk masuk ke dalam terangnya yang gemilang, dengan maksud supaya kalian menyebarkan berita tentang perbuatan-perbuatannya yang luar biasa." Melalui nas ini, Rasul Petrus menyampaikan status kita sebagai orang-orang pilihan, yaitu orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Orang percaya dipisahkan dari dunia supaya menjadi milik Allah sepenuhnya. Orang percaya dikatakan sebagai bangsa yang dipilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ia dipilih bukan untuk melakukan kehendak sendiri, tetapi untuk melakukan kehendak Allah. Orang Kristen disebut sebagai bangsa yang kudus. Artinya bahwa setiap orang percaya bukan berperilaku berpura-pura kudus atau menjadi kudus karena usaha sendiri, tetapi karena Allah yang mengkuduskan dan memilih mereka dari dunia. Karena Allah itu kudus, maka orang percaya juga harus hidup kudus. Arti utama dari kata kudus adalah berbeda dengan atau berbeda dari. Jadi orang Kristen telah dipilih supaya ia bisa berbeda dari orang-orang lain yang ada di dunia. Dan perbedaan itu terletak pada hidup yang didedikasikan pada kehendak Allah dan pada pelayanan Allah. Selanjutnya, orang Kristen adalah umat kepunyaan Allah. Bapak Ibu Saudara, Allah adalah pencipta manusia dan seisi dunia. Itu berarti Allah adalah pemilik manusia dan seluruh ciptaan. Itu sekaligus menyatakan bahwa Dialah penguasa atas manusia dan segala sesuatunya. Pada awalnya bangsa Israel dipilih menjadi umat kepunyaan Allah. Tetapi kita memahami sebagai Israel secara rohani, kita, gereja Tuhan pada masa kini, juga adalah umat kepunyaan Allah. Bapak Ibu Saudara, keempat status atau gelar yang disampaikan Rasul Petrus dalam 1 Petrus 2 ayat 9 ini
merupakan gelar dan status bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan menurut perjanjian lama. Rasul Petrus seakan-akan mengatakan bahwa semua gelar atau status Israel sebagai umat pilihan Tuhan sekarang adalah milik kita, gereja Tuhan. Tujuan pemilihan Allah bagi kita, gereja Tuhan, yaitu supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Inilah tugas gereja dalam dunia. Tugas kita hidup di dunia ini bukan hanya menikmati karya Allah berupa keselamatan jiwa yang telah diberikan. Tetapi Allah mau supaya kita juga menyaksikan karya Allah yang luar biasa itu kepada sesama kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya sengaja mengajak kita untuk merenungkan 1 Petrus 2 ayat 9 ini karena sesuai dengan status kita, murid Kristus atau gereja pada masa kini, dalam doa Tuhan Yesus dalam pembacaan Injil Yohanes tadi. Dengan merenungkan hal tersebut, kita akan hidup dalam pengucapan syukur karena iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ucapan syukur kita itu akan nyata ketika kita mau bersaksi tentang karya Allah bagi sesama kita di dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai gereja yang menikmati anugerah Allah dan mengalami pemeliharaan Allah, marilah kita hidup menjadi berkat bagi sesama. Bagaimana caranya? Sebagai gereja, hiduplah sebagai komunitas umat Allah yang benar-benar terpanggil di tengah tantangan zaman saat ini. Marilah kita memberitakan Injil, menyampaikan kabar baik demi kesejahteraan masyarakat luas, dan melalui pelaksanaan pelayanan diakonia kita. Kehadiran orang Kristen kiranya membuat orang lain merasakan pemeliharaan Allah dalam kehidupannya. Gereja harus menjadi pendoa syafaat bagi dunia ini. Kehadiran gereja di dunia sebagai garam dan terang dunia kiranya semakin berdampak bagi sesama kita. Bagaimana caranya? Tentu kita bisa aplikasikan atau bisa kita wujud nyatakan melalui aspek-aspek kehidupan kita. Melalui pendidikan-pendidikan, melalui penegakan keadilan. Gereja harus ikut memperjuangkan keadilan, karena keadilan adalah bagian dari kerajaan Allah. Dalam pelestarian dan keutuhan ciptaan, orang Kristen harus ikut serta dalam menjaga dan memelihara alam di sekitarnya. Janganlah kita mengeksploitasi kekayaan alam secara berlebihan. Dalam hal mengurangi kemiskinan, gereja harus berusaha untuk terus-menerus berupaya mengurangi kemiskinan dan dapat bekerja sama dengan berbagai lembaga sosial lainnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja adalah pelayan kerajaan Allah. Kerinduan Tuhan kiranya menjadi kerinduan kita semua sebagai umat Allah. Bapak Ibu Saudara, melalui tema firman Tuhan pada kebaktian Minggu Paskah ke-7 ini, marilah kita sebagai umat pilihan Allah mensyukuri semua perbuatan Allah yang ajaib, dan kita mau diutus Tuhan untuk melayani orang-orang yang berada di sekitar kita. Karena kita telah terlebih dahulu menerima pelayanan Allah dalam hidup kita melalui iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai umat Allah yang diberkati untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Untuk menjalaninya, percayalah
bahwa Tuhan Yesus telah mendoakan agar kita dipelihara dan dilindungi oleh Allah Bapa kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hiduplah sebagai gereja bagi seluruh dunia untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, demikianlah firman Tuhan bagi kita dalam kebaktian minggu hari ini. Roh Kudus memeteraikannya dalam hati kita dan menolong kita untuk melakukan firman Tuhan ini dengan baik. Tetap sehat dan semangat. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita semua. Amin. Salam. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terpujilah Tuhan yang telah berfirman kepada kami. Kami sangat bersyukur dapat merenungkan firman Tuhan ini, Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus telah mendoakan para murid dan menyatakan status orang percaya bahwa kami semua adalah milik Tuhan. Tuhan mendoakan supaya para murid dipelihara dan dijagai oleh Tuhan, dilindungi dari segala kejahatan. Tuhan mendoakan supaya para murid dan orang percaya kepada Yesus Kristus dikuduskan oleh Allah Bapa dengan kebenaran. Bapa di dalam surga, biarlah melalui firman Tuhan ini kami semakin bersyukur atas pilihan Tuhan bagi kami. Dan kami juga menyatakan syukur kami dengan menjadi berkat bagi sesama kami. Menyaksikan kasih dan karya Tuhan bagi kami kepada dunia ini. Melalui apapun yang kami perbuat untuk menolong sesama kami, semakin mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh-Mu yang kudus memberkati kami semua, menguatkan kami semua jemaat-Mu untuk melakukan firman Tuhan dengan baik. Bapa di dalam surga, pada kesempatan ini juga kami mau menaikkan doa syafaat kami. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini. Tuhan yang terus memberkati supaya bangsa kami ini semakin baik dari hari ke hari. Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, jajaran kabinetnya, dan semua anggota-anggota lembaga negara, dan pemerintahan di tingkat provinsi, kabupaten, kota madya, kecamatan, atau desa-desa. Tuhan peliharalah mereka, Tuhan berkatilah mereka, untuk dengan hikmat dan bijaksana daripada Tuhan dapat menjalankan amanah yang mereka terima. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa. Tuhan juga yang memberkati dan memelihara gereja Tuhan di negeri kami. Tuhan menolong dalam pelayanan umat Tuhan sehari-hari. Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani, yang menyebarkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu dapat diterima oleh semua yang mendengarkan dan membuat semua orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk gereja-Mu, Gereja POK TNI Angkatan Laut di Ciangsana. Tuhan memberkati supaya gereja-Mu ini terus bertumbuh berkembang dan melayani seturut dengan kehendak Tuhan. Kami memohon berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani dalam gereja-Mu ini Tuhan. Para pendeta, para majelis, dan semua pengurus komisi, serta semua jemaat Tuhan. Tuhan berkati untuk melayani dengan penuh sukacita dan dapat menjadi berkat di dalam kehidupan dan pelayanan mereka sehari-hari. Berkati keluarga-keluarga jemaat Tuhan. Tuhan menolong dalam setiap pergumulan yang ada. Tuhan memeliharakan mereka dan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Kami berdoa kiranya Tuhan melawat dan menjamah jika ada jemaat Tuhan yang sedang sakit. Berikan kekuatan dan kesembuhan yang sempurna. Juga Tuhan, jemaat-Mu dalam karya
atau pekerjaan sehari-hari, melalui usaha ataupun pekerjaan yang diterima oleh jemaat-Mu. Tuhan memberkati semuanya, agar semua jemaat Tuhan dapat melakukan setiap pekerjaan dan usahanya dengan baik, dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapa di dalam sorga, kami berdoa juga untuk keluarga-keluarga. Tuhan berikan kebahagiaan, suami istri Tuhan berikan keharmonisan, dan juga anak-anak dalam keluarga Tuhan berkati dalam tumbuh kembang mereka. Tuhan berkati anak-anak dalam menempuh pendidikan mereka di tingkat TK, SD, SMP, SLTA, ataupun yang sudah berkuliah. Dan bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan memberikan pekerjaan tepat pada waktunya. Dan bagi jemaat Tuhan yang merindukan teman hidup, Tuhanlah yang memberkati mereka dan mempertemukan dengan teman hidup yang sepadan, seturut dengan firman-Mu. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk pelayanan-pelayanan gereja Tuhan di Pokteni Angkatan Laut Ciangsana. Terutama Tuhan dalam peneguhan sidi bagi 14 peserta sidi yang akan disidi pada hari Minggu tanggal 23 Mei yang akan datang. Berkatilah setiap jemaat-Mu, terutama peserta sidi, supaya menyatakan pengakuan imannya dengan kesungguhan hati, dan biarlah melalui kehidupan mereka nama Tuhan dipuji dipermuliakan. Demikian juga Tuhan dalam peneguhan majelis periode 2021-2025. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang telah bersedia untuk melayani Tuhan melalui kemajelisan di gereja Pokteni Angkatan Laut Ciangsana. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan teguhkan mereka dalam pelayanan yang Tuhan percayakan, agar melalui pelayanan mereka nama Tuhan dipermuliakan, jemaat Tuhan diberkati. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Tuhan mengetahui setiap doa-doa pribadi dari setiap jemaat-Mu. Tuhanlah yang memberkati, Tuhan yang memberikan jawaban terbaik atas doa-doa jemaat Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam damai sejahtera, dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.